Amin, 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 amin. Seperti yang minggu lalu, hari ini kita melanjutkan pengajian untuk tafsir, yaitu masih di surat Al-Mulk, dan mudah-mudahan seperti yang disampaikan Ustaz Zainal, bahwa surat Al-Mulk ini sebagai salah satu yang bisa membantu kita, Allah membantu lewat surat ini, yaitu bisa menjadi yang membantu untuk melindungi kita dari dari siksaan Allah nanti dari malaikat. Allah malaikat akan membantu kita untuk bisa dilindungi oleh Allah dari azabnya. Nah, itu seperti kayak kita tahu bahwa Imam Hanafi, Imam Malik itu usianya Imam 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 Al-Ghazali itu usianya tidak lama. Itu beliau hidup hanya 53 tahun, 43 tahun, dan itu tahun uh, 900 1000 Masehi. Nah, dalam usia 50 tahun itu Allah sudah mencabut nyawanya. Dan sekarang kalau kita hitung sudah hampir sekitar 1900 bahkan 2000 tahun. 2000 tahun di alam kubur sampai saat ini. Nah, tetap itu menunjukkan bahwa usia manusia itu sebenarnya sangat pendek sekali, ya Ustadz. Ya. Beliau hanya usia 53, 43, tetapi sampai saat ini ribuan tahun di alam kubur. Nah, jadi jelas sekali, benar sekali, kita sangat-sangat percaya bahwa ternyata usia yang lama itu sebelum nanti usia yang terlama di alam akhirat, alam kubur itu sudah sangat-sangat tidak imbang, sangat jauhnya dibanding dengan usia dari kita yang ada di dunia. Oleh karena itu jelas sekali kita butuh bantuan, butuh makanan, butuh minuman dalam tanda petik, butuh cahaya, butuh bantuan dari Allah di alam kubur itu supaya kita dapat salah satunya dengan kita mengamalkan surat Al-Mulk ini yang sudah diajarkan oleh guru kita Ustadz Zainal. Demikian ini untuk sedikit ringkasan dari Ustadz Zainal. Monggo Ustadz dilanjutkan sekarang sampai ayat yang keberapa nggih Ustadz? Monggo. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Suara saya cukup jelas, Pak Roy? Nah, jelas sekali nggih. Oke, oke. Nggih, Ustaz. Ampun. Jadi mari kita lanjutkan kajian kita. Insya Allah pada sore hari ini masuk ayat ke-13. Birru Nggih. qaulakum awijaru bi. Ya, jadi sebagai mukaddimah segala sesuatu yang bersinggungan dengan Al-Quran ini menjadi mulia dan istimewa. Mukaddimah dulu. Contoh, malaikat Jibril itu malaikat yang paling mulia. Antara 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Karena apa? Karena malaikat Jibril mendapatkan tugas mulia, yaitu membawa Al-Quran turun riwariwi, menyampaikan kepada Nabi Muhammad dalam kurun waktu kurang lebih 23 tahun secara berangsur-angsur. Itulah sehingga malaikat Jibril menjadi malaikat yang mulia dan istimewa. Yang kedua, Nabi Muhammad itu adalah nabi yang paling mulia, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yaitu pemimpin para nabi dan rasul. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan kepada beliau. Di mana Al-Quran ini juga fiha kutubun qayyimah. Di dalamnya adalah berisi merangkum isi-isi. Nah, makanya Nabi Muhammad menjadi nabi yang mulia dan istimewa di antara para 25 para nabi dan rasul karena Al-Quran diturunkan kepada beliau. Yang ketiga, bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia dan istimewa di antara 12 bulan. Kenapa demikian? Karena Al-Quran diturunkan pada bulan itu.
syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jelas. Terus di dalam bulan Ramadan ada malam yang juga sangat mulia dan istimewa, yaitu Lailatul Qadar. Qadim. Karena malam itulah diturunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah, turun secara keseluruhan itu pada malam Qadar itu. Makanya bisa merubah nilai dari malam itu, ya, khairun min alfis syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, ibadah 1000. Nah, segala sesuatu yang bersinggungan dengan Al-Quran ini adalah mulia dan istimewa. Karena itu, ya pasti dan mulia anak-anak, mulai para ustadz dan para santri yang menggeluti Al-Quran, yang menghafalkan Al-Quran di Pondok An-Nur itu adalah orang yang mulia dan istimewa. Amin. Amin. Allah Amin. Subhanahu Oh, wa Ta'ala. Ini Allah. dalil tidak terbantahkan. Itu kalau kita ingin menjadi mulia dan istimewa, mari kita terus-menerus bersinggungan dengan Al-Quran, terus-menerus baca Al-Quran dan mengkajinya. Itu janjinya Allah pasti itu. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Amin. Amin ya Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asirru qaulakum awijharubi. Wa asirru dan rahasiakanlah qaulakum perkataan kalian awijharubi, atau silakan kalian melahirkan perkataan itu. Innahu, sesungguhnya dia Allah, alimun maha mengetahui, bidatis sudur, segala isi hati. Al-khitabu li jami'il khalqi awil akhfau qaulakum wa kalamakum ayyuhan nas au a'linu wa adharu sawa'un akhfaitumuhu au adhartumuhu fa innallaha ya'lam. Jadi wahai orang kafir, silahkan kamu rahasiakan perkataanmu atau kamu nyatakan perkataanmu untuk mencelah dan mencemooh Nabi Muhammad, maka sesungguhnya Allah itu mengetahui segala isi hati. Qala Ibnu Abbas, nuzilat fil musyrikin kanu yanaluna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini diturunkan kepada orang musyrik Mekah, di mana mereka itu mencela Nabi Muhammad. Mereka itu mencela Nabi Muhammad, fayukhbiruhu Jibrilu bima qalu. Lalu malaikat Jibril turun membawa wahyu ini, mengkhabarkan kepada Nabi Muhammad. Faqala ba'dzuhum li ba'din. Orang-orang musyrik itu berkata kepada sebagian yang lain, asirru qaulakum hatta la yasma'a ila Muhammadin. Rendahkan atau apa ya, samarkan perkataanmu, ojo keras-keras, nanti didengar oleh Tuhan Muhammad. Di mereka itu ngerasani Nabi Muhammad, mencela Nabi Muhammad dengan berbisik-bisik, mengeraskan suaranya biar tidak terdengar oleh Tuhan Muhammad, biar tidak terdengar oleh Allah. Maka dengan ayat itu memberi penjelasan, asirru qaulakum awijharubi innahu alimum bidzatis sudur. Hai orang-orang musyrik Mekah, silakan kamu merahasiakan bisikan celaan kamu, silakan kamu keraskan atau kamu rendahkan, kamu jelaskan, maka sesungguhnya Allah itu mengetahui segala isi hati kamu. Jadi tidak ada gunanya. Gunanya apa itu kita merahasiakan apa itu pembicaraan. Allah mengetahuinya.
Nah, ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Ala tidakkah ya'lamu mendengar man siapa yang khalaqa telah menciptakan. Ay ala ya'lamul khaliq makhluqat. Masa Allah tidak tahu terhadap makhluknya. Kaifa la ya'lamu man khalaqal asya au ajiduha sirrul makhluki wa jahru. Bagaimana kalau Allah sebagai pencipta itu tidak mengetahui kondisi makhluknya, baik secara rahasia maupun secara terang-terangan? Ya tidak bisa. Wa huwal latiful khabir. Sedangkan dia Allah al-latifu, zat yang maha lembut, al-khabir, zat yang maha teliti. Maksudnya Allah maha lembut itu seperti apa? Aywal khalu annahu al-latifu bil ibad. Allah itu maha lembut terhadap semua hambanya. Maksudnya alladzi ya'lamu daqaiqal umur. Allah itu mengetahui selembut-lembutnya urusan. Selembut-lembutnya urusan. Wa qawamiduha. Al-khabir, yang maha teliti. Alladzi la ya'zubu an ilmihi. Fala tataharraka wala taskunu au tadhribu nafsun illa wa indahu khabaruha. Thumma dzakara ta'ala dalailu qudratihi wa wahdaniyatihi wa atharu fadlihi wa amtinanihi alal ibadi. Ini maksudnya Allah maha lembut. Itu bukan berarti kok Allah itu lembut kayak gelepung gitu, enggak ya. Jadi kalau Allah maha lembut latif, itu Allah itu mengetahui rahasia selembut apapun yang disimpan di dalam hati ini, Allah itu mengetahui. Itu maksudnya latif itu di situ. Jadi Allah maha lembut, Allah maha teliti, itu maksudnya sekecil apa permasalahan yang disimpan di dalam hati. Bisikan-bisikan hati, baik itu bisikan rencana baik maupun bisikan rencana jelek, itu Allah maha mengetahui. Jadi intinya tidak ada gunanya sesuatu yang kita rahasiakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seringkali orang kafir, orang musyrik itu mencela, mencemooh Nabi Muhammad, bahkan ya merencanakan rencana-rencana jahat itu seringkali dirahasiakan. Seperti ojo keras-keras nanti terdengar oleh Nabi Muhammad. Jangan keras-keras dan kita biar tidak terdengar oleh Tuhan Nabi Muhammad. Tuhan Muhammad. Maka ayat itu diturunkan untuk menjawabnya. Allah itu wal latiful khabir. Dia maha lembut dan maha teliti. Maksudnya maha lembut itu apa? Sekecil apapun rencana-rencana hati, suara-suara hati, baik suara hati yang baik maupun yang jelek, Allah itu mengetahui. Itulah Allah itu Al-Latif Al-Khabir. Huwallazi ja'ala lakumul ardo, huwa dia alladzi yang ja'ala telah menjadikan lakum bagi kamu sekalian. Al-ardo bumi. Zalulan sebagai tempat yang mudah untuk dihuni. Ay Allahu Jalla wa ala ja'ala lakumul ardo. Allah lah yang menjadikan bumi layinatan sahlatal masalik. Bumi yang mudah dihuni. Jadi bumi yang terhampar ini sangat mudah dihuni oleh kita. Dimanapun bumi Allah itu kita bisa tinggal di sini. Famshu fi manakibiha. Maka berjalanlah kamu fi manakibiha dalam segala penjurunya. Ay fasluku ayyuhan nas. Silahkan
kamu berjalan wahai manusia, wijawanibiha, di sekitaran kamu, wa atrofia, dan sampai ke ujung bumi. Ola Ibnu Katsir, kata Imam Ibnu Katsir, seorang fasafiru, maka bila kamu musafir, itu syitum, pergilah kamu sekehendak kamu min aktoria, sampai penghujung bumi. Watarot jadu, dan silakanlah kamu mundar mandir fi akolimia, di dalam bumi ini, warjaiha, lil makasibi, untuk bekerja, watijaroti, dan apa itu, perdagangan. Wakulu mir rizki, dan makanlah kamu dari rezekinya. Aiwan tafi'u bima an'ama bihi jalla wa'ala. Ambillah manfaat dari berbagai kenikmatan-kenikmatan yang sudah Allah sediakan min anwa'il kasbi, dari berbagai macam pekerjaan, rizki dan rizki. Ya, jadi bumi yang terhampar ini kita disuruh menjelajah. Silakan. Ya, safiru, musafirlah kamu segala penjurunya untuk beraktivitas dia, ya, menjalin perhubungan apa itu perdagangannya, cari rizki di atasnya, ya. Ayo wafil ayat dalilun, Imam Al-Alusi, qala Al-Alusi, kathiran ma yu'abbiru an wujuhil intifa' bil akli li'annahu al-ahamu. Jadi kebanyakan kemanfaatan yang diambil di muka bumi ini adalah berupa makanan. Artinya sesuatu yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Karena li'annahu al-ahamu al-a'am. Nah, itulah tujuan yang pada umumnya manusia butuhkan. Jadi manusia berkeliaran di muka bumi ini ya pada umumnya itu ya mencari nafkah yang berupa perdagangan. Famsu fi manakibiha. Terus kata Imam Al-Lusi begitu. Wafil ayat, di dalam ayat ini dalilun ala nadbit tasabbubi wal kasbi. Dalam ayat ini menganjurkan orang itu disuruh berusaha dan bekerja. Wa huwa la yunafi at-tawakkul, ya. Dan jangan sekali-kali menghilangkan tawakal. Tawakal itu berusaha. Tawakal itu berusaha. Jadi kita disediakan bumi yang terhampar, yang mudah dihuni, maka perintahnya Allah, kulu mir rizkihi. Silakan kamu makan dari rizki. Itu maksudnya nyambut gawe yo, berusahalah kamu. Saya kamu akan mendapatkan kemanfaatan-kemanfaatan. Wa ilaihi nusyur. Nah, wa ilaihi ta'ala al-marji' ba'dal mauti wal fa'i lil hisab wal jaza. Ya, tapi ingatlah, segala aktivitas kamu di muka bumi ini, berupa usaha atau apapun kamu di muka bumi ini, jangan lupa bahwa wa ilaihin nusyur, wa kamu akan kembali kepadanya, ay al marji' al mauti, maka kamu akan kembali kepada Allah setelah kematian. Untuk apa? Lil hisabi, untuk dihisab oleh Allah, wal jazai, dan diberi balasan atas segala aktivitas kamu di muka. Sumatawa ada ta'ala kufaru maka al-mukatibin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah memberikan ancaman kepada orang-orang Mekah, kufaru maka al-mukatibin. Ya, jadi kembali lagi,
bahwa apa itu bumi yang terhampar ini adalah disediakan untuk manusia supaya manusia itu mencari rizki di ingat akhir ayat bahwa segala aktivitas kamu berupa bentuk perdagangan atau apa saja untuk mencari nafkah tadi itu kamu nanti berakhir hidup di muka bumi dan akan kembali kepada Allah menghadap untuk apa? Lil hisabi wal jaza, untuk dihisab oleh Allah lalu semua perjalanan hidup wal jaza dan diberi balasan oleh Allah. Ini yang harus ditekan. Bukan berarti segala aktivitas di muka bumi ini kita bebas terus gak ada apa-apa. Endingnya adalah kita akan kembali kepada akan mengakhiri meninggalkan bumi dan kita akan segala aktivitas yang di muka bumi wal jaza dan diberi balasan. Tentunya kalau aktivitas kita berupa kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Kalau aktivitas kita itu mengandung kepada maksiatan akan diberikan balasan hukuman siksa. Ayat berikutnya ayat yang memberikan ancaman kepada orang-orang kafir, kuffaru Makkah al-mukadzibin yang mendustakan diri Rasul. Qala a'amintum, apakah kalian merasa aman? Man, kepada zat yang Allah yang fis sama'i yang berkuasa, yahsifu dia akan membenamkan bikum terhadap kamu sekalian al-ardu. Hal amantum, amintum, apakah kalian merasa aman ya maksyarul kuffar, wahai orang-orang kafir, Rabbakum kepada Tuhan kalian al-ali yang maha tinggi, al-kabir yang maha besar, ayyaksifa bihimul ardo bikumul ardo, bahwa Allah akan membenam kamu, fayughayyibakum, maka Allah akan menggunakan fil mujahili ba'dama ja'alaha lakum dalulan, setelah Allah menjadi untuk kamu jadi sunafi manakibnya, kamu di mana berjalan di segala Allah akan menentukan kamu. Hidayah tamur aifa hidayah, tiba-tiba dia bumi ini tamur berguncang. Tiba-tiba bumi ini berguncang. Bagaimana kita lihat kepada kaum Ad, kaum Samud yang telah lebih dulu dibenamkan oleh Allah dalam a'amintum man fis sama'i, ataukah kalian merasa aman kepada zat yang fis sama'i berkuasa, ayursila alaikum khas, bahwa Allah akan mengirimkan kepada kamu hasiban, badai yang disertai dengan badai. Itu dalam tafsirnya ay amintum, apakah kalian merasa aman Allah kepada Allah al-aliyah al-kabir, Allah yang maha tinggi dan maha, ayursila alaikum, bahwa Allah akan mengirimkan kepada kamu hijaratan minas sama, batu dari langit, kama arsalaha ala qaumi Lut, sebagaimana Allah mendatangkan musibah atas kaum Lut, hujan batu, wa ashabal fil, dan Allah mengirimkan hujan batu itu kepada tentara bergajah ashabil fil. Dalam al-fil itu
Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim toiron ababil. Allah mengutus pada mereka burung ababil. Tarmihim bihijarotin. Mana burung-burung itu melimpari mereka tentara bergajah itu. Lalu tarmihim bihijarotin min sijil, dari itu orang-orang kafir itu, orang kafir Mekah itu ditunjukkan beberapa siksa adab yang Allah turunkan kepada umat-umat terdahulu, pada umat kaum Nabi Lut, dan ditafsir tadi dihujani batu oleh Allah, dan juga Allah pernah menurunkan badai disertai hujan batu itu pada tentara bergajah. Kepada orang-orang Mekah yang masih saja tidak percaya, tidak mengikuti ajakan iman yang dibawa oleh Nabi. Amin tuman fis samai yursila alaikum khas. Terus fasata'lamuna kaifa nadhiri. Fasata'lamuna kaifa nadhir. Fasata'lamuna, maka kelak kalian akan mengetahui kaifa, bagaimana nadhiri, peringatanku berupa azab. Peringatanku berupa azab. Akan mengetahui bagaimana peringatanku berupa azab. Ai fasata'lamuna inda ma'ayanatil adab, mu'ayanatil adab. Kamu akan tahu ketika adab itu datang. Kaifa yakunu, indari, bagaimana peringatanku, wa ikobi, dan bagaimana siksaanku lil mukadzibin, bagi orang-orang yang mendustakan kebenaran yang dibawa oleh Nabi. Wa fihi wa'idun, ayat ini adalah janji, tahdidun syadid, dan ancaman. Janji dan ancaman. Asluha nadiri wa nadiri. Jadi akan diberikan ancaman. Kemudian fakaifa kalau walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim kaifa kana nakir. Walaqad, dan sungguh benar-benar kadzdzaba, telah mendustakan alladzina, orang-orang yang min qablihim, dari sebelum mereka. Walaqad kadzdzaba, dan sungguh telah mendustakan kuffarul umamis sabiki, umat-umat terdahulu yang kafir, yang mendustakan rusulahum, terhadap rasul-rasul mereka. Di mana pendustaan terhadap kebenaran Allah ini telah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Contohnya kaum Nuhin, seperti pendustaan yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh, sehingga dihancurkan oleh Allah dengan banjir bandang. Wa Adin, dan kaum Ad, yaitu kaumnya Nabi Hud, ya, yang dihancurkan oleh Allah dengan gempa bumi, hujan. Wa Samud, dan kaum Samud, wa amsaluhum, dan lain-lainnya. Wa hadza tasliyatun li rasuli. Ini ayat ini adalah menghibur kepada Nabi Muhammad. Wa tahdidun li qaumihi al-musyrikin, dan memberikan ancaman terhadap kaumnya, yaitu orang-orang musyrik. Di ayat ini disampaikan, ditulis kembali oleh Allah dalam Al-Quran, adalah juga memberikan penghibur pada Nabi Muhammad. Di mana kalau orang-orang kafir Mekah itu dustakan,
ya, cemooh, melecehkan, menghina, maka sesungguhnya nabi-nabi terdahulu itu juga sudah didustakan oleh kaum, kaumnya, dan adab-adab yang dahsyat itu juga sudah dinyatakan, dibuktikan oleh Allah. Contohnya juga ada Fir'aun, kaumnya Nabi Musa yang memusuhi Nabi Musa, akhirnya ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah. Ya, lagi masih di zaman Nabi Musa, bagaimana Korun, ya. Pak santri juga pasti tahu Korun. Siapa Korun itu? Korun itu ialah orang yang kaya yang hidup di zaman Nabi Musa, terus disuruh mengeluarkan zakat, tidak mau. Ya, yang mengatakan bahwa harta kekayaan itu adalah diperoleh dari jerih payahnya. Ya, hanya Korun tidak mau. Ya, apa yang terjadi? Dibenamkan oleh Allah dalam perut bumi, akhirnya hartanya Korun masuk semua ke dalam perut bumi. Kejadian di Mesir mengalami gempa yang dahsyat, sehingga semua perbendaharaan Korun, juga termasuk Korun dan seluruh asetnya dalam perut, terus bumi diratakan kembali oleh Allah. Sehingga sampai masyhur kalau ada orang menemukan temuan harta dalam tanah, namakan harta karun. Ya, sampai terkenal dapat harta karun. Ya, maksudnya itu ya saking akeh. Bukan kok berarti hartanya korun yang ada di Mesir. Jadi bagaimana? Fakaifa kana nakiri. Maka di situ dikatakan fasata'lamuna kaifa nadir. Bagaimana kamu nanti akan mengetahui bagaimana peringatan. Terus yang kedua, fakaifa kana nakir. Dan bagaimana nanti itu kemurkaan siksa jika itu. Hanya saja kalau umat-umat Nabi terdahulu itu begitu umatnya itu membangkang, begitu umatnya itu mendustakan, sampai pada puncak pendustaan, Allah langsung memberikan berupa datangnya adab, berupa datangnya siksa. Seperti kaum Nabi Nuh tadi, dan kaum Nabi tadi badai, kaum Nabi Samud tadi hujan batu, pah, dan lain sebagainya. Tapi kenapa umat orang kafir yang mendustakan Nabi berkali-kali, Allah tidak memberikan hukuman seperti hukuman yang diberikan oleh Allah kepada Nabi terdahulu. Podo-podo mendustakannya itu, sama-sama mendustakannya. Itu karena Nabi Muhammad itu tidak pernah setuju kalau umatnya itu diberi adab atau umat terdahulu. Jadi Nabi Muhammad itu tidak pernah setuju kalau umatnya itu diberikan adab seperti umat-umat. Ini hebatnya Nabi kita sekalian. Ini hebatnya Nabi kita yang selalu terus-menerus memohonkan ampun kepada umatnya, walaupun umatnya itu yang masih belum mengikuti dakwanya, terus-menerus didoakan. Didoakan apa? Doakan agar dapat hidayah. Doakan agar dapat pengampun. Terus-menerus.
ya, terus menerus. Ini hebatnya Nabi kita. Berbeda dengan nabi-nabi terdahulu. Kalau nabi-nabi terdahulu itu ya sudah, kita sudah pada tingkat pendustaannya. Seperti Nabi Nuh misalnya. Ya sudah matur kepada Allah, sudah ya Allah, binasakan saja mereka. Sudah sekian lama saya berdakwah, toh mereka masih tidak mau mengikuti dakwah saya. Sudah hancurkan aja, habiskan semuanya ya Allah. Toh nanti kalau dia masih tersisa di muka bumi ini, kalau punya anak juga sama, anaknya juga akan kafir. Maka permintaan itu dikabulkan oleh Allah berupa banjir. Ya, Nabi Nuh disuruh membuat perahu dulu sebelum datangnya adab. Semua orang-orang beriman, termasuk hewan, binatang yang ada di sekitarnya, disuruh memasukkan semua ke dalam perahu Nabi Nuh. Setelah masuk semua, baru datanglah hujan yang tidak berhenti dan air bah yang muncul dari dalam tanah. Sekarang itu yang lapindo gitu ya, terus meluap airnya. Maka terjadilah banjir bandang. Itu adab-adab yang terjadi pada umat terdahulu. Tapi Nabi Muhammad juga didustakan oleh kaumnya. Abu Jahal, Abu Lahab juga gak karu-karuan olehnya memusuhi. Bahkan merencanakan mau membunuh. Tapi kenapa Allah tidak menurunkan adab seperti adab yang Allah turunkan pada nabi-nabi terdahulu? Karena Nabi Muhammad tidak pernah setuju. Tidak pernah mohon. Tawari aja gak setuju. Nah. Ya kan? Tawari adab aja tidak setuju. Tidak pernah setuju kalau Allah itu menurunkan adab di tengah-tengah kaum kafir yang dihadapi oleh Nabi. Itulah sehingga tidak pernah turun adab yang secara keseluruhan, yang seperti adab yang dirasakan. Kalau adab-adab yang bersifat individual, seringkali adab yang bersifat individual, tapi adab yang secara menyeluruh, yang seperti umat-umat terdahulu itu tidak. Karena Nabi Muhammad tidak pernah setuju. Ayat berikutnya, awalam yarau. Awalam yarau, tidakkah mereka melihat ila toiri kepada burung fauqahum yang terbang di atas mereka, sofatin, mereka membentangkan sayapnya, wayaqbidun, dan mereka juga mengatupkan sayapnya, mengatupkan sayap. Awalam yanduru, apakah tidak mereka orang-orang kafir melihat, ya, nadro iktibarin, ya, melihat untuk mengambil pelajaran, iktibarin ila tuyur, mengambil pelajaran kepada burung-burung fauqahum di atas mereka, bistotin ajnihatihna, dengan membentangkan sayap-sayapnya, fil jawi, ya, mereka berterbangan di angkasa, inta toironiha wa takhliqiha, wa yaqbidna, dan mereka mengatupkan sayapnya, maksudnya tidak terbang, atupkan sayapnya. Dorobaha junubuha waktan ba'da waktin walam makanat al-ghulibu wa fatahal janah ka'annahu wa thabit ambaruhu bil ismi sofatin wa kana al-qabdu mutajaddidan ambaro bil fi'li wa yaqbidun qala fit tasil fa in kila lima anna maddal atraf wa al-aslu fis sabah fadzakara bisighatil ismi fa'il
sofatin wayak. Ya. Mayum sikuhunna. Tidak ada yang bisa menahan mereka illa Rahman. Kecuali yang maha luas kasih sayang. Innahu sesungguhnya dia Allah bikulli syai'in terhadap segala sesuatu basirun maha. Nah, jadi orang-orang kafir ya termasuk pelajaran kita bersama. Pelajaran kita bersama dalam beraktivitas di dunia ini. Dalam beraktivitas di dunia ini. Diberi pelajaran oleh Allah dengan beberapa burung. Ya, kalau kita melihat ya santri sekalian, kalau kita lihat ya, kalau kita di desa ya, kalau kita di desa, kalau kita di desa itu, kalau pagi itu melihat segerombol burung itu, ya, segerombol burung itu dari arah timur itu dia berterbang ke arah barat. Oh, dia membentangkan sayapnya ya ke arah barat itu adalah pelajaran untuk mencari nafkah di waktu pagi. Di waktu pagi ini waktu orang-orang untuk mencari nafkah ya. Jangankan orang yang punya akal yang butuh makan, burung yang tidak punya akal itu di waktu pagi juga berangkat bergerombol. Pernah lihat kan santri ketika di desa, lihat ya, ya sekerompol burung itu terbang ke arah barat terus itu. Ya itu tanda bahwa ini adalah waktu untuk bekerja, waktu untuk berusaha. Bagi yang punya bisnis, waktu untuk membuka bisnisnya. Jangan tidur. Nah, kan begitu. Bagi pelajar adalah waktu untuk belajar. Bagi santri, waktu untuk waktu. Burung saja berangkat kok. Nah, kan gitu ya. Burung saja berangkat pagi-pagi untuk membentangkan sayapnya. Kemudian mengatupkan sayapnya di suatu tempat, di situ mencari rezeki. Di situ dia burung-burung itu mencari makan. Kemudian pada sore hari, burung-burung itu terbang lagi kembali. Kembali ke tempatnya. Coba. Betapa Allah yang Maha Kuasa ini menggerakkan makhluknya ya. Ya, ya jadi kalau pagi berangkat secara bergerombol itu dan sore harinya kembali dalam perut yang sudah terisi. Ini pada manusia. Manusia, contoh burung itu. Pagi berangkat, setelah itu sore kembali dalam perut yang sudah terisi. Masa kamu manusia bisa meniru cara hidupnya? Betul. Dan mungkin ada burung di sekitar situ, sekitar pondok situ, ada mungkin kalau ketika menjelang pagi banyak burung berkicau di situ kan ya. Burung, ya, burung saja sudah pagi sudah bangun. Masa kita masih tidur pagi? Nah, gitu kan. Itu menunjukkan beraktivitas. Makanya disebutkan oleh Allah di sini. Itu pelajaran bagi manusia. Jadi hendaknya manusia itu meniru filosofi burung. Dalam hal apa? Dalam hal usaha. Jadi kalau pagi berangkat, tunjukkan bekerja. Kalau sore kembali sampai di tempatnya mengatupkan sayapnya. Itu maksudnya adalah malam itu waktu. Malam itu waktu beristirahat, pagi sampai siang hari waktu bekerja, berusaha. Itulah indahnya Allah itu mengatur alam semesta. Ya, ya, tapi burung pun diatur oleh Allah. Begitu rahmat Allah itu menyeluruh, tidak hanya meliputi kita manusia makhluk yang berakal, akan tetapi juga seluruh makhluk yang bernyawa di muka bumi ini sudah diatur oleh Allah dalam mencari rezeki.
Ya, kemudian ayat berikutnya, aman hadalladzi, aman atau siapakah hada ini alladzi yang huwa, awalam yaru ila toiri sudah tadi ya. Aman hadalladzi, apakah orang yang huwa dia jundun adalah tentara lakum bagi kalian, yang surukum yang dapat menolong kalian min duni rohman dari selain Allah. Inil kafiruna, tidaklah orang-orang kafir illa kecuali hanya fi hururin, dalam tipuan setan. Jadi orang-orang kafir yang meremehkan terhadap pertolongan Allah karena mereka itu merasa kuat di kanan kirinya, adalah di sisinya itu ada pembesar-pembesar kafir Quraisy yang menolong mereka. Maka ayat ini menantang pada mereka, amman hadzalladzi, ataukah ada orang yang huwa jundun, dia itu menjadi tentara lakum bagi kalian. Segampangannya, hai orang-orang kafir, apakah kamu punya tentara sing sakti yang surukum yang bisa menolong kamu min duni rohman dari selain Allah yang maha rohman. Qala Ibnu Abbas, aiman yan surukum minni in aradtu adzabakum. Maksudnya begini, wahai orang kafir, jikalau kamu tetap tidak mau beriman, siapa yang mampu menolong kamu jika aku betul-betul menurunkan adab? Itu maksud. Kamu masih saja tidak mau beriman, siapa yang bisa menolong kamu jika aku mengadab? Inil kafiruna illa fi gurur. Aimal kafiruna fi itikoti. Tidaklah orang-orang kafir ini tidak pada hakikatnya itu, kecuali dia itu illa fi jahlin adimin, kecuali dalam suatu kebodohan yang nyata. Arofu bil autani wal asnam. Mereka menyembah patung. Menyembah patung-patung yang dipahat seni. Itu dikira patung-patung itu bisa menyelamatkan. Dikiranya patung-patung itu bisa menyelamatkan mereka. Maka sebenarnya mereka itu tertipu. Ya. Mereka itu tertipu manakala Allah itu betul-betul sudah menurunkan adabnya. Ya, hanya saja Allah tidak menurunkan adab seperti umat-umat terdahulu. Amman hadzalladzi yarzuqukum. Aman atau siapa yang hadzalladzi yang yarzuqukum, dia memberikan rizki kepada kalian. In amsaka, jika dia Allah menahan rizkinya. Balaju, bahkan mereka berkeras hati, fi utuwin, tetap dalam kesombongan, wanufurin, dan menjauh dari kebenaran. Jadi mereka itu tidak sadar kalau mereka bisa makan, bisa minum, dapat rizki, itu dari Allah. Ya, dikira rizki itu mutlak bisa diusahakan. Aiman hadalladzi yarzuqukum ghairallah. In mana Allah an. Ya, siapa yang bisa memberikan rizki kepada kalian jika Allah itu menahan rizki? Wal khitabu fil ayataini lil kufari ala wajhi taubih. Dua ayat ini ditujukan kepada orang kafir. Tapi ya juga tidak hanya orang kafir, peringatan juga bahwa tidak ada kekuatan yang bisa
memberikan pertolongan kita kecuali kekuatan itu dari Allah. Bahwa tidak ada yang bisa memberikan rezeki kecuali rezeki itu pemberian dari Allah. Tapi ya maksudnya itu bukan berarti terus rezeki itu dari Allah terus Allah itu menurunkan panganan teko langit ya enggak gitu Mas. Ya tetap Allah itu menurunkan rezeki itu dilewatkan para hambanya. Itu ya, dilewatkan para hambanya. Jadi maksudnya hanya Allah yang bisa memberikan rezeki. Ya, bukan berarti ya Allah menurunkan rezeki teko langit. Ya enggak. So tiba-tiba Allah itu menurunkan nasi dari langit ya enggak gitu. Masa tiba-tiba Allah itu menurunkan buah jeruk teko langit nelpok. Nah, gitu. Di apa yang santri makan, ya, apa yang santri makan, kalian makan itu berupa minuman apapun, ada snack, ada apa, ada buka puasa bersama ya di situ ya, ada. Nah, ya, yang panjenengan makan semuanya itu adalah rizki pemberian dari Allah, tapi dilewatkan hambanya, itu ya. Tapi harus yakin rizki itu dari Allah, jangan seperti orang kafir. Orang kafir itu tidak mempercayai rezeki dari Allah, makanya diberikan oleh Allah berkali-kali. Ya. Nah, jadi rezeki itu dari Allah. Sebagai sunatullah yang sudah diatur oleh Allah. Bukan berarti serta-merta rezeki dari langit, tapi dilewatkan hambanya. Makanya ada hadis mengatakan begini, para santri, lam yaskurillah, lam yaskurin nas. Wong iku gak iso diarani bersyukur kepada Allah jika dia tidak bisa bersyukur kepada manusia. Loh, kok iso? Jadi wong iku gak iso diarani syukur karo Allah kalau tidak bersyukur dengan manusia. Loh, kenapa kok tidak bersyukur dengan apa manusia? Kenapa kok harus bersyukur dengan manusia? Loh, iya, karena turunnya rizki dari Allah itu dilewatkan hambanya. Itu loh. Makanya kita harus berterima kasih kepada manusia. Karena rizkinya Allah itu dilewatkan kepada siapa yang menyediakan buka puasa di situ, ya sampean berterima kasih kepada orang-orang yang menyediakan berbuka di situ dan juga bersyukur kepada Allah. Itu ya. Lam yashkurillah malam yashkurin nas. Seseorang tidak bisa dikatakan syukur kepada Allah kalau dia tidak bisa bersyukur kepada manusia. Karena rezeki yang dari Allah itu dilewatkan para hambanya. Ya. Jadi aman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Siapakah orang yang bisa memberikan rezeki kepada kalian in amsaka rizqah? Jika Allah menahan rezeki. Ya. Jika Allah menahan rezeki, walaupun manusia yang akan memberi kepada seseorang orang lain. Jika Allah tidak menghendaki, itu pun juga tidak akan bisa sampai. Ya, tidak akan bisa. Jadi harus kita yakini bersama bahwa pertolongan ini dari Allah dan bahwa rizki yang kita makan sehari-hari ini juga dari Allah. Jangan sampai kita ini sombong, sebab orang yang tidak meyakini adanya pertolongan dari Allah, tidak meyakini adanya rezeki dari Allah itu adalah dikatakan di situ wanufur ya. Dia itu fi utuwin dalam kesombongan, wanufur dan jauh dari kebenaran. Atau mungkin ada yang ditanyakan dulu dalam
terangan ini mana barangkali ada yang ditanyakan, monggo. Ya. Oke. Ya, mungkin dari ya, anak-anak pondok mungkin ada yang mau ditanyakan. Ya, monggo. Tadi sudah saya jelaskan. Oke. Ini ada yang tanya ini kayaknya Mas. Oke, monggo, Pak. Umi ini kayak Umi. Monggo, Mi. Nggih, Oke. nggih. Ustaz ngapunten. Sebentar saya tak pindahkan. Oke. Oke. Bagaimana hubungannya kita berusaha kali rezeki yang kita dapat? Misalnya, Oke. saya kan kemarin kebetulan saya dikasih sakit nih Ustaz. Oke. Jadi saya tidak bisa bekerja. Meskipun saya bukan saya nggak wajib ya, mungkin atau Oke. Mas Roy gitu. Kemudian saya itu usaha sekali tetap bekerja karena kalau berhubungan dengan dokter, kalau praktek itu tutup, ya enggak boleh pasien lari dan sebagainya. Tapi di sisi lain, rezeki kan sudah dari Allah. Oke. Jadi eh, korelasi kita usaha, kali rezeki yang kita dapat itu terus pundi. Sampai batas mana saya harus usaha Hmm. dengan rezeki yang saya dapat gitu. Ya. Oke. Terima kasih, Umi. Jadi begini. Di dunia ini memang semuanya kita harus berikhtiar, gitu. Semuanya harus berikhtiar. Ada ikhtiar sehat, ada ikhtiar bekerja yang kaitannya dengan rizki, ada ikhtiar melalui ibadah supaya kita itu terhindar dari siksa neraka. Itu ikhtiar-ikhtiar. Tapi yang jelas begini, yang jelas Allah yang jelas yang kita yakini harus Allah yang ngasih rezeki. Ya, Allah satu-satunya yang ngasih rezeki. Ya, kita tidak tahu, kita tidak tahu rezeki yang Allah berikan kepada kita karena biar kita ini nanti berupa apa? Ini yang kita tidak tahu. Ini yang kita tidak tahu. Ya, jadi ikhtiar yang kita apa itu kita dapatkan dari hasil ikhtiar itu. Kita tidak ada yang tahu. Tapi kita harus yakin. Kita harus yakin bahwa kalau saya berikhtiar, ya Allah akan ngasih. Nah, itu harus tahu, harus tahu. Jadi seperti begini. Ada orang yang kepingin berangkat haji, itu ya, kepingin berangkat haji. Terus dia itu berusaha, dan biar berusaha. Ini cerita dari punya saya, ya. Ada orang jual jamu, ya jamu surung itu loh, jamu surung gitu ya. Berapa sih hasilnya itu? Nah itu terus ya pada suatu saat itu ya ketemunya saya itu terus beli juga itu terus dia itu ngomong, Pak jenengan kerja begini itu apa yang Bapak inginkan loh? Ya di samping menghidupi anak istri Nyai, saya itu kepingin haji, kepingin haji. Nah secara ikhtiar betul jamu surung itu haji kan gak mungkin ya. Nah itu loh maksudnya. Gak mungkin kan haji itu. Oh, jamu surung haji. Nah, akhirnya wis kayak wiritan karo punyai. Wis batas solawat aja kamu. Sambil nawarkan apa itu jamumu. Solawat aja wis. Gak usah dihitungi. Solawat aja. Wis niato kepengen haji. Ya Allah, kalau kepengen haji. Gitu. Ya wis tiap hari beraktivitas begitu. Ya, dengan jamu surungnya itu. Wis solawat terus. Seperti yang dipesani oleh. Nah, suatu saat ada langganan jamunya beli di situ.
mandek lah wong langganan. Terus setelah beli si langganannya ini tadi, si langganannya ini tadi itu ngomong begini, Pak, begitu, saya bisa dibantu. Dibantu apa, Pak? Saya itu mau jual tanah. Saya itu mau jual tanah, Pak. Terus, ya, cobalah Bapak tawarkan. Barangkali ada orang mau membeli ini. Nanti kalau ada pembeli, suruh bawa sini. Nanti transaksinya dengan saya. Ya, akhirnya dia itu ya di langganan-langganannya itu jual jamu. Ada langganannya juga yang apa itu ingin cari tanah. Kalau ingin cari tanah, ya dibawalah ke orang tadi. Oh, di sana Pak ada tanah dijual. Monggo tak antarkan saja ke sana. Nanti Bapak ngomong sendiri. Nah, setelah itu biidznillah transaksi-transaksi laku tanah itu, gitu kan? Laku tanah itu. Nah, setelah laku tanah itu, orang tadi kepingin ngasih hadiah sama orang jual jamu tadi. Pak, karena tanah saya itu laku gara-gara lantaran jenengan, Pak. Saya mau kasih hadiah ke jenengan. Jenengan minta apa, Pak? Ya, begitu. Jenengan minta apa, Pak? Langsung aja diutarakan. Ini, Pak. Saya itu sudah lama kepingin berangkat haji, Pak. Tapi yo nabung kok belum Pak, ya karena kebutuhan banyak. Ya, saya minta haji saja. Langsung, Mi. Biarkan gaji diuruskan sak tangune kabeh berangkat gratis. Nah, itu barangkali ikhtiar, Mi, ya. Kalau menurut dia kan dia itu kepingin haji, kepingin dapat dari hasil jual jamunya, terus ditabung, kan begitu, ya? Ditabung, terus sampai iso berangkat haji, kan begitu kan? Tapi Allah kan menakdirkan lain, ya. Allah menakdirkan lain dengan ikhtiar itu, ya kepingin berangkat haji, dia diberi rizki oleh Allah lewat jalan lain. Gitu. Jadi yang dia inginkan itu jamune payu laris, terus iso ditabung, terus sampai iso berangkat haji. Kan begitu. Yang dipikirkan dia tuh, kan begitu ya. Dengan ikhtiarnya itu. Ya cuma satu-satunya punya usaha jual jamu. Ya itu yang diinginkan. Ini laris, sak marine kebutuhan ditabung, kan begitu. Tapi karena ketulusan usahanya, karena ikhlasnya kepada Allah, sehingga Allah itu mengabulkan permintaannya, bisa haji lewat jalan. Nah itulah, Mi. Sehingga rezeki itu tidak harus dengan sesuai yang diikhtiarkan. Tetapi tetap Allah yang ngasih. Tapi lewat jalan lain. Yus karo Allah. Bola. Allah itu skenario-nya Allah itu tidak pernah bisa dibaca kok. Saya yakin orang jual jamu tadi juga nggak mengira kok bisa haji secepat itu lewat gara-gara itu juga nggak mengira. Tapi yang penting di sini yang ditekankan adalah ikhtiar, ya. Dimana tadi Allah itu juga menggambarkan, Allah tadi juga menggambarkan di ayat berapa tadi itu seperti burung tadi ya. Awalam yaro ila tayri fawqahum sawfati wa yaqbilun. Nah itulah. Tidakkah mereka orang-orang kafir itu melihat seekor burung yang di atas mereka yang membentangkan sayapnya. Dia pergi pagi ya, secara bergerombol ya, ingin di suatu tempat yaitu. Terus siapa juga yang menghentikan di suatu tempat itu? Kemudian setelah kenyang berangkat pulang. Nah, itu kan memberikan isyarat kepada siap. Kita itu disuruh berikhtiar dalam ini. Ya. Nggih, Ustaz matur nuwun. Nggih. Oh. Iya, nggih, Ustaz Zainal. Memang ini semua kan termasuk salah satu peringatan untuk generasi Gen Z nih, Ustaz. Yang sekarang itu niat kerja, anak Gen Z ini pokoknya kepingin lulus dari kerja, segera untuk dapat targetnya duit untuk dapat hidup yang kaya, begitu. Padahal penjelasannya dari Nabi itu mengingatkan bahwa niat kerja itu
sebenarnya hanya untuk mengikuti perintah itu ibadah, ini kerja Iya, kepada Allah. Jangan target untuk duitnya ini, kayak gitu ya. betul, betul. Ya, Oke. generasi Gen Z sekarang itu kan ketika apa itu mencari kerja itu kan gajinya berapa kan begitu terus. Nggih, nggih. Nggih, Ustaz. Jadi Ini belum kerja itu sudah tanya gajinya. nggih, nggih. Iya, iya. Jadi padahal dalam Al-Quran itu kan ikhtiar dulu. Ya, Nggih, nggih. ikhlas, niat, jalankan Hmm, sunatullah kan. nggih. Dan memang sebenarnya niat rezeki itu tidak hanya terbatas dalam duit aja gitu, tapi memang Oh kesehatan, iya, terus iya. kemudian ketenangan batin, anak soleh, rumah Oh tangga betul, sakinah, gitu. Juga sebenarnya rezeki yang jauh lebih tinggi. Belum lagi nanti betul, di betul. akhirat Allah akan membalasnya atas keikhlasan. Iya, iya. Ya Ya itu Ustadz, yang mungkin ini dari oke. ada pertanyaan juga mungkin dari anak pondok mungkin Ustadz. Monggo, monggo. Ayo, silakan dari santri. Ayo monggo Mas, tanya Mas. Ya, gitu ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayo Salam Mas, ya. warahmatullahi Ya wabarakatuh. Mas. Mau nanya maksud Oke. surat Al-Mulk yang ayat 22 itu apa Ustaz? Yang Qul huwallazi ansha'akum wa ja'alakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Itu Dua, maksudnya apa, dua. Ustaz? Ini Oh, belum ya nih ya. belum ini. Ini belum sampai Mau, situ nih. belum. Mau kita lewati Mas. Ya. Kalau begitu kita lanjutkan aja, Ki. Oke. Biar nyampe ayat itu, oke. Nah, Oke, lanjut oke, dua. Ustaz. Ya setelah ini ayat itu kok. Setelah ini ayat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau tadi kan aman hadzalladzi yarzuqukum atau siapa yang yarzuqukum bisa memberikan rezeki kepada kalian in amsaka rizqo. Jika Allah itu berkehendak untuk menahan rezeki, tidak ada orang yang bisa memberikan rezeki. Balaju fi utuwi wa nufur. Bahkan mereka berkeras hati. Keras hati itu gak percaya nih rezeki itu Allah. Diutuin dalam kesombongan. Kayak sombongnya korun. Ketika disuruh untuk zakat wa nufur dan mereka itu jauh dari Nah ini baru dua-dua. Afaman maka apakah orang yang yamshi dia berjalan mukiban dalam keadaan terjungkal ala wajihi di atas wajahnya. Ahda adalah yang lebih mendapat petunjuk. Aman ataukah orang yang yamshi dia berjalan sawiyan dengan tegak dan lurus ala siratin mustaqim di atas jalan yang lurus. Nah, kita lihat penafsirannya ya. Nah, tadi oh iya. Tafsirannya ay hal mayyamsi mengkasakan ruksahu. Apakah orang yang berjalan yang terjungkal kepalanya itu layaro toriko yang tidak melihat jalannya fahuwa yukhbitu maka dia akan sia-sia khalbatu aswa'an mithlal a'ma seperti orang yang buta alladhi yang yata'atharu kulla sa'atin yang mereka itu tidak tahu jalan setiap fayuharriku liwajhi. Jadi begini, orang yang terjungkal itu maksudnya diibaratkan orang mislul a'ma, orang buta yang tidak tahu. Jadi ayat ini qolal mufassirun, para mufassir ya, tafsirkan ayat tadi. Hadza masalu dzarbihillahu lil mu'minin wal. Nah, ayat
adalah perumpamaan Allah bagi orang mukmin dan orang kafir. Nah, fal kafiru maka orang kafir itu diibaratkan seperti orang yang buta. Al-masyi ala ghairi huda wa basiratin, di mana dia itu berjalan tidak pada jalannya. Itu loh. Tertungkal tadi itu orang kafir yang berjalan seperti orang buta kan? Seperti orang buta yang berjalan tidak pada jalannya, maksudnya di luar dari jalan, akhirnya jalannya dia itu sampai terjungkal-jungkal karena keperosot lubang lain sebagainya. Karena tidak tahu jalan. Nah, makanya di situ diibaratkan oleh Allah, afayamsimu, apakah orang yang berjalan yang terjungkal wajahnya, maksud orang kafir, seperti orang buta yang berjalan di suatu jalan tapi dia itu kejegur got, itu masalahnya. Ngono lah, supaya gampang. Dia itu keluar dari jalan sehingga masuk got, kejungkel, kafir. Itu sama, itu ada lebih mendapat petunjuk, aman daripada orang yang yamsi, wong mukmin maksudnya, berjalan sawiyan di jalan yang lurus ala siratul mustaqim, di jalan yang di itu adalah apakah sama orang kafir yang buta tidak tahu halal haram itu berjalan seperti orang mukmin yang berjalan di atas jalannya Allah? Ya tentu tidak sama. Jadi itu ibarat, Mas. Ya, terima kasih pertanyaannya. Bagus sekali itu ya. Jadi Al-Quran itu penuh dengan ibarat, Mas. Kalau itu tidak ditafsirkan, ya tidak bisa dipahami. Kalau dibaca ya cuma gini, apakah orang yang berjalan dalam keadaan terjungkal ya, atau merangkak di atas wajahnya adalah yang lebih mendapat petunjuk daripada orang yang berjalan dengan dengan tegak dan lurus di atas jalan yang lurus. Itu dipahami itu maksudnya orang kafir itu perjalanan hidupnya itu seperti orang buta yang berjalan dan dia keluar dari jalan itu terprosok sehingga terjungkal, itu sama dengan orang mukmin yang berjalan atas hidayah Allah di atas siratul mustaqim. Ya tentu tidak sama. Itu tidak sama. Jadi orang kafir diibaratkan orang yang berjalan, orang buta yang berjalan tadi keluar dari jalan kemudian masuk peterjun, wajahnya tersungkur. Sementara orang Islam itu diibaratkan oleh Allah orang yang berjalan di atas siratul mustaqim, jalan yang lurus. Itu ibarat ya. Makanya Al-Quran itu kalau tidak ditafsirkan itu karena penuh dengan perumpamaan. Penuh dengan perumpamaan. Ya sama saja dengan firman Allah itu. Masaluhum kamasalil ladzi stauqada naro. Perumpamaan mereka seperti perumpamaan orang yang menyalakan api. Perumpamaan mereka masaluhum kamasalil ladzi stauqada naro falamma adha'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil lam yubsirun. Tatkala api itu menyala, mereka berjalan. Tatkala api itu padam, tiba-tiba Allah mencabut cahayanya. Perumpamaan. Kalau diterjemahkan aja ya gak iso dipaham. Oke, Ustaz. Memang di sini ini jelas sekali dalam perjalanan hidupnya orang mukmin dengan orang kafir ini dikasih penjelasan contoh dalam ayat Al-Mulk ayat ke-22 ini, Ustaz. Orang yang kafir itu ternyata beda jauh dalam perjalanan hidupnya itu. Seperti ibaratnya Allah mengibaratkan orang yang jalan tapi
seperti kayak merangkak kepalanya masuk dalam got tadi itu ya. Betul, Jadi betul. terus jalan dalam kondisi yang sangat Iya, aneh sekali ya dan sengsara sebenarnya ya. Sedangkan iya. orang mukmin itu jalannya enak, tegak, lurus di jalannya Allah Tegak itu lurus. ya. Ya, ya. Nggih, nggih. Nggih, Tapi luar biasa sekali. mereka kan tidak merasa kalau dia itu hidup terjungkal-jungkal jalan merangkak. Nggih. Mereka tidak Lah ini, merasa. nggih. Jadi sebetulnya kayak ngikuti yang ajarannya orang-orang Amerika itu dikira enak, padahal sebenarnya itu jauh dari jalannya yang Nabi sama Oh, Allah ini contohkan, nggih Ustaz. Nggih. ya, Ya, ya. ini mungkin ada pertanyaan juga dari Monggo, audiens yang monggo, lain. Monggo. monggo, monggo. Dari Bu Tanti, Pak Rizal, Bapak, ini ada Bapak saya juga, ini Bapak Sukri Ustaz. Oh, Pak Supri. Atau Ya, mungkin ya dari ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Supri. Bapak saya ini Ustaz. alhamdulillah, alhamdulillah. Saya senang sekali mengikuti pengajian ini. Betapa pentingnya mengaji itu. Sebab kalau membaca begitu aja pasti kurang. Dengan penjelasan seperti itu dan pertanyaan yang dijawab seperti itu. Dan mulai tadi saya mengikuti, sangat senang sekali mengikuti pengajian ini. Syukur alhamdulillah mudah-mudahan menambah Nggih, nggih, Pak. kekuatan kami Alhamdulillah. untuk meneruskan ini. Nggih. Hai Pak, Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, warahmatullahi itu apa saya. Alhamdulillah. wabarakatuh. eh yang lain mungkin dari Bu Aisyah, Bu Faroha. Monggo, monggo, Bu. Lanjut aja ya. Nggih. Monggo Ustadz. Ini kalau lihat waktunya sih sebenarnya sudah lewat nggih Ustadz. Nggih. Santai aja, Pak. Nggih. Mungkin ada yang mau dilanjut mungkin Ustadz Wahid Pak, lagi Ustadz nggih. kita lanjutkan, kita lanjutkan. Nggih. Sebelum nanti ada yang mau tanya monggo sakit nggih. Nggih. Sekarang ayat 23. Ustadz. Nggih, Nggih. Al-Mulk ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Kul katakanlah huwa dialah alladzi dat yang ansha'akum, dia telah menciptakan kalian. Wa ja'ala, dan dia telah menjadikan lakum bagi kalian as-sam'a, pendengaran, wal absara, dan penglihatan, wal afidah, dan hati nurani. Qalilan ma, sedikit sekali, tashkurun, mereka bersyukur. Allah semuanya yang itu menjadikan kita ini ya. Kita lahir dalam kondisi panca indera lengkap gitu ya. Telinga, pendengaran, kelihatan yang bisa melihat. Tinggal kita itu mensyukuri. Di akhir ayat ini, qalilan ma tashkurun, itu sedikit sekali manusia yang bisa bersyukur. Qala at-Tabari, kata Imam At-Tabari, ai qalilan ma tashkurun, sedikit sekali orang yang bisa bersyukur. Rabbakum ala hadhihi ni'am allati an'amaha alaihi. Ya lahir dalam kondisi sempurna, bisa melihat, tapi penglihatannya tidak digunakan untuk kebenaran, tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Dia bisa mendengar jelas, tapi pendengarannya tidak digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang. Maka sedikit sekali yang mau bersyukur dengan ciptaan. Dalam ayat lain, qalilum min ibadiyah, dan sedikit sekali hamba Allah yang mau bersyukur. Jadi maksudnya itu bagaimana kita ini banyak bersyukur kepada Allah. Sekarang begini, ayat-ayat syukur itu banyak. Sehingga bagaimana kita itu bisa meningkatkan proses. Contoh misalnya, kita bisa makan setiap hari, ya, bisa minum setiap hari. Tapi kita kadang-kadang untuk mengucapkan rasa syukur setelah makan,
Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana ja'alana minal muslimin. Ini juga tidak banyak orang bisa melakukan. Kita tidur, baca doa. Setelah bangkit tidur, juga tidak semua orang bersyukur karena bangun tidur dengan mengucapkan doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusyur. Juga banyak yang ya, ini juga penggaweannya para santri ya. Tapi jangan sampai lupa untuk mau makan, setelah makan ini harus berdoa ya. Ini mau menunjukkan rasa syukur kepada. Setelah makan jangan sampai lupa berdoa. Apa doanya setelah makan? Coba dibaca bareng-bareng. 1, 2, 3 bareng. Jangan sampai lupa ya. Itu tanda syukur kita loh ya. Jangan sampai lupa terhadap yang memberikan rezeki. Setelah bangun tidur, semuanya berdoa. Kira-kira bangun tidur. Gimana doanya? Wa ilaihi nusyur. Oke. Sebab adik-adik santri, kita bisa tidur ini juga yang menidurkan Allah. Kita bangun dari tidur, yang membangunkan juga Allah. Jadi kita harus bersyukur. Maka ayat tadi itu, apa tadi? Wa qalil, bukan begitu kan? Qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali yang Allah. Tiga imangan, tapi mari mangan, kok ndonga gak gelem rek. Paling tidak, setidak-tidaknya loh. Setidak-tidaknya loh. Ngomong alhamdulillah lah. Setidak-tidaknya. Ya. Dan mohon maaf ya, ada di santri. Untuk ngomong alhamdulillah setelah makan, jangan nunggu glegeken. Ya Allah. Kadang-kadang mari mangan glegeken ini gak ngomong alhamdulillah. Allahu Akbar. Dan ini gak glegeken gak ngomong alhamdulillah. Ya, termasuk koreksi kita bersama. Ya. Ayo menjadi hamba OGN ya. Yuk. Ya, begitu selesai makan, selesai minum, panjatkan doa. Begitu apa itu mau tidur juga berdoa. Tidur berdoa. Itu ya. Mau tidur berdoa. Setelah kita ini bersyukurnya yang saya setelah kita bisa buang air doa syukur kita kepada Allah. Coba dilafadzkan juga. Kita keluar dari kamar kecil, setelah buang air kecil, buang air besar. Apa? Coba. Ayo. Setelah keluar dari kamar kecil. Ayo gimana? Ada salah satu yang mewakili. Gimana? Ya. Ayo, ada yang pendek, ada yang panjang. Ya Allah, jadi gini adik-adik santri, tolong ya. Ini gimana ketika kita ini mau buang hajat, mau lilit-lilit betul, wis karu-karuan atau perut sedang sakit, lilit betul. Begitu kita sudah masuk WC terus ambrol kabeh. Kira-kira naik mata enggak?
Nikmat apa enggak? Ya, ketika kita melilit-lilit, terus setelah itu kita ke WC terus brul kabeh. Nikmat apa enggak? Nah, nikmat kan? Nah, setelah rasa sakit hilang. Alhamdulillahilladzi adhaba annil adza wa afani. Kan begitu ya? Alhamdulillah, ya Allah terima kasih. Adhaba anil adza. Setelah buang air besar ini ya Allah, hilang semua rasa sakit saya. Ya Allah, alhamdulillah. Jadi adhaba anil adza